Sarapan pagi dengan ketan, siangnya makan ikan asin. Tergerak hati ingin ucapkan salam pembuka untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Minggu jalan santai menuju pusat kota Kediri. Sebelum presentasi kami mulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Menangkap ikan menggunakan sampan, awas tertabrak batu karang. Nama saya Muhammad Andrian. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepeda hilang stangnya, modal lepas di tengah jalan. Salam kenal dari saya. Nama saya Muhammad Farhan. Pergi ke pasar membeli buah aren, buah dibeli pakai takaran. Perkenalkan, nama saya Niken dari kelompok ukiran. Ada bapak pisang dipanah, ada budak banyak tanya. Perkenalkan, nama saya Dona Sana. Selamat pagi semuanya. Anak sulung pipinya merona, pergi ke pasar membeli seledri. Halo semuanya, perkenalkan saya Nabila Melani Putri. Ke kedai membeli roti di kedai Kira. Perkenalkan, nama saya Rianti dari kelompok Ukiran. Dompet dari Sabina jadi pasar membeli semangka. Selamat pagi teman semuanya, perkenalkan nama saya dan Tasya. Kalau ada buah sumur, akan pakai nasi. Tujuan saya membuat pantun untuk memenuhi syarat presentasi. Pergi ke pasar bersama Bu Rini untuk membeli terasi. Tujuan saya berpantun di sini untuk memenuhi syarat presentasi. Kata melompat memakan ini, udang ditangkap pakai terasi. Saya rangkai pantun ini untuk memenuhi syarat presentasi. Anak gadis bernama Rani, dia sedang menanak nasi. Saya rangkai pantun ini untuk memenuhi syarat presentasi. Ke sungai memancing ikan di tapas mengalir di pesisir pantai. Saat ini saya membuat pantun untuk memenuhi syarat presentasi. Pergi ke pasar membeli ikan teri dimakan dengan terasi. Saya buat pantun ini sebagai syarat presentasi. Orang berangkat dengan santun, gayanya keren memakai dasi. Niat saya membuat pantun untuk melengkapi syarat presentasi. Lemari dibuat dengan kayu jati. Raknya digunakan untuk menyimpan buku. Berpantunnya kami di sini sebagai awal penjelasan materi ukiran Melayu. Sungguh indah berimajinasi dengan si Ayu. Saya di sini ingin presentasi dengan materi ukiran Melayu. Matahari bersinar di pagi hari, tampak air berkokok di atas kayu. Kami di sini akan presentasi dengan membawa materi ukiran Melayu. Sapi dalam hati bertemu dengan jauh untuk makan. Izinkan saya membaca materi mengenalkan bentuk ukiran. Buah duku, buah durian, buahnya mudah didapatkan. Kami mempresentasikan materi ukiran. Saya bawakan materi sejarah ukiran. Pagi buta budak dinamakan, padahal muka masihlah layu. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis ukiran Melayu. Bangunin adik di pagi hari, adik terbangun dengan mata sayu. Tujuan kami mempresentasikan materi yang dibawa ukiran Melayu. Secara umum, pengertian ukiran yaitu kegiatan mengolah permukaan suatu objek trimatra dengan memberikan perbedaan pada ketinggian dari permukaan sehingga menghasilkan imaji tertentu. Ukiran ini sering pula dihubungkan dengan kegiatan memahat. Namun, kedua kegiatan tersebut berbeda sebab memahat ini dia lebih bertujuan untuk menghasilkan benda tiga dimensi. Misalnya itu patung. Secara etimologi, ukiran yaitu kegiatan menggores, menoreh, atau memahat. Sedangkan menurut KBBI, ukiran yaitu hasil mengukir atau hiasan berupa lukisan seperti gambar-gambar bunga, hewan, dan sebagainya. Sedangkan para ahli berpendapat mengenai pengertian ukiran diantaranya Sudarmono dan Soekidjo tahun 1979. Menurut Sudarmono dan Soekidjo, seni ukir adalah sebuah seni menggores atau memahat huruf atau gambar pada kayu, batu, logam sehingga menghasilkan bentuk timbul, cekung, atau datar sesuai rencana. Sedangkan Bustami tahun 2000 berpendapat bahwa seni ukir yang digunakan pada meber yang diambil dari bentuk tradisi atau seni hias tradisi. Maka secara istilah, ukiran yaitu suatu proses menoreh, menggores, dan memahat dengan menggunakan alat pahat untuk membuat bentuk pada kayu. Sejarah ukiran, yang pertama itu seni ukiran ada sekitar 1500 sebelum Masehi. Lalu penemuan batu di zaman Neolitik di Asia Tenggara merupakan tanda awalnya muncul pengukir di alam Melayu. Lalu, seni ukir Melayu adalah ungkapan dinamika masyarakat Melayu dalam menerjemahkan alam dan menuangkannya ke dalam karya seni. Yang terakhir, hasil ukiran Melayu ini dipengaruhi oleh banyak kebudayaan, namun pengaruh terbesar ini datang dari Jazirah Arab. Jenis-jenis ukiran Melayu itu ada dua, ada ukiran tembus dan ukiran datar. Ukiran tembus adalah ukiran yang diukir dari bagian luar, lalu tembus pada bagian belakang relief yang kita buat, sehingga berbentuk lubang-lubang, atau pada bagian dan belakangnya itu berbentuk sama. Contohnya pada selembayung dan ventilasi.
Nah, kalau ukiran datar itu ukiran yang diukir pada bagian luarnya saja atau pada bagian depannya saja. Biasa ukiran ini ukiran yang ditempel. Contohnya pada bagian pintu, pada bagian jendela, contohnya pada bagian alat senjata, lalu pada bagian dinding. Nah, seperti itu. Itu penjelasan jenis-jenis tentang ukiran Melayu. Nah, bahan yang dibuat itu dari bahan kayu. Kan bentuk-bentuk ukiran 2 dimensi dan 3 dimensi, di mana 2 dimensi ini memiliki contoh seperti singgap atau kenanga. Yang 3 dimensi ini memiliki contoh seperti sembayung atau layang-layang. Yang dimaksud dengan sembayung ini hiasan yang terletak bersilang pada kedua ujung yang kerabung bangunan. Yang layang-layang ini terdapat 4 sudut cucuran atap yang berbentuk hampir mirip dengan sembayung, yang motif layang-layang itu melambangkan pintu hakiki atau pintu rezeki. Singgap atau bidai biasanya dibuat bertingkat dan diberi hiasan yang berfungsi sebagai ventilasi. Pada bagian menjorok keluar diberi lantai yang disebut dengan teman layar. Ada bagian fungsi. Yang pertama ada fungsi hias. Fungsi hias ini dibuat semata-mata untuk hiasan dan tidak mengandung makna tertentu. Nah, selanjutnya ada fungsi majis. Fungsi majis ini mengandung simbol-simbol tertentu dan digunakan sebagai benda majis. Lalu ada fungsi ekonomis. Fungsi ekonomis ini berguna untuk menambah nilai jual suatu benda ukiran Melayu. Lalu ada fungsi simbolik. Fungsi simbolik juga menimbulkan hal atau makna-makna tertentu dan mengandung spiritual. Lalu ada fungsi konstruksi. Fungsi konstruksi ini sebagai aspek pada bagian rumah adat, candi, dan tempat ibadah. Di dalam tujuan itu ada 2 tujuannya. Yang pertama itu untuk mata pencarian, dan yang kedua itu untuk mengisi waktu luang. Tokoh ukiran Melayu. Tokoh ukiran Melayu yang kami temukan salah satunya yaitu Celong bin Yusuf. Dia merupakan aktivis yang bergerak di bidang ukiran seni Melayu, yang beberapa ukirannya ini dapat kita lihat di Istana Abu Bakar Johor hingga selatan Thailand. Beberapa hasil dari ukiran Celong yaitu mimbar masjid, perahu, pintu gerbang, hiasan dinding, dan beberapa kerajinan Melayu lainnya. Selain itu, hasil ukiran yang terdapat di Istana Tengkulong di Kampung Raya merupakan hasil dari karya tangan Celong sendiri. Bahan-bahan yang digunakan dalam membuat ukiran Melayu yaitu kayu, cat impra, dan thinner. Sedangkan alat-alat yang digunakan yaitu alat pahat, gergaji kayu, batu asah, pisau, amplas, palu, kuas, dan mesin bor. Ada proses. Di dalam proses ini, yang pertama itu ada proses pembuatan pola, yang kedua itu ada proses pemahatan pola, yang ketiga ada proses pengamplasan pola, yang keempat ada proses pewarnaan pola, dan yang terakhir itu ada proses pengkilapan pola atau finishing. Di tepi pantai banyak sampan, nelayan banyak menangkap teri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Izinkan saya undur diri. Menggoreng ikan campur bakmi, goreng terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi kami, semoga mendapatkan nilai yang bagus. Makan alpukat pakai susu murni. Makan bersama Ibu Kasih. Cukup sekian presentasi ini. Saya Bonsai lalu duduk memakan stroberi. Semua telah usai. Sekian dan terima kasih. Jalan-jalan ke Bukit Tinggi, tak lupa mampir ke rumah si Ani. Cukup sekian presentasi ini, saya ucapkan terima kasih. Terbang tinggi si burung bayan, hingga pula di atas dahan. Demikian pula atas perhatian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.